Ya, selamat datang kembali. Masih melanjutkan pembuatan JProfit ISP. Kali ini saya akan membuat data mikrotik PPP profile ini di dalam PostgreSQL. Di video sebelumnya, data PPP profile sudah berhasil didapatkan dari mikrotik. Data tersebut bentuknya JSON dan juga itu sudah berhasil untuk diparsing ke dalam objek yang ada di sistem JProfit ISP ini. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan proses alur data gitu ya. Dari objek yang hasil parsing mikrotik, data mikrotik diteruskan ke PG admin, bukan PostgreSQL. Oke, gitu aja sih. Ya, intronya kayaknya gitu aja. Selanjutnya ya langsung coding aja. Oke, ini di mana ya sekarang? Sekarang ada di mikrotik PPP profile. Ini isinya, ini isinya ada ID, ada name. Oke, untuk data manager apakah udah diisi? Belum diisi. Ya, berarti sekarang saya akan buat data manajernya dulu ya. Di interface ini ada interface data manager, ini juga masih kosong. Berarti yang sudah diisi itu ini aja ya, router manager. Oke, sekarang berarti saya buat interface dulu. Pakai thread mikrotik data manager. Oke, kemudian saya berarti perlu untuk membuat apa ya? Membuat ini dong. Fungsi create PPP profile ya, bener ya. Nah, gini ya. Membuat fungsi create PPP profile yang akan dijalankan secara asinkronus. Nah, create PPP profile ini tentunya nanti akan butuh return. Returnnya berarti adalah result ya. Result tipenya itu adalah saya pakai gini aja, return yang tanpa unit. Itu adalah tipe error, berarti diisi aja dengan error yang ini ya, implementasi dari std error. Oke, gitu. Nah, berarti karena ini create PPP profile, dia butuh input ini ya. Berarti inputnya ini adalah data saja. Nah, kemudian tipenya ini. Tipenya itu berarti ini tipenya yang sudah berhasil diparsing kemarin ini. Apa namanya ya? Kok lupa. Ini mungkin ya, mikrotik PPP profile. Mikrotik PPP profile. Nah, gitu ya. Nah, berhubung ini bisa dilakukan dengan cara meminjam objek saja dari fungsi yang memanggilnya, maka saya kasih n gitu aja ya. Jadi data ini dipinjam aja, kemudian nanti data yang diperlukan itu di copy sehingga nanti menjadi bentuk query SQL
Kemudian query SQL itu diteruskan ke Postgres. Oke, seperti itu. Sepertinya ini sudah cukup. Berarti sekarang saya mengerjakan yang data manager. Di data manager ini berarti saya bikinnya adalah struct MikroTik data manager. Oke, seperti ini. Kemudian saya butuh implementasi ya, berarti ya, MikroTik data manager ini harus mengimplementasikan itu ya, iMikroTik root data manager. Oh ya, ini belum diekspor ya ini. Oke, berarti sebentar, apakah ini sudah pub? Oh, ini sudah, berarti tinggal mengekspor ya, mereuse. Nah, ini iMikroTik data manager bintang. Harusnya sekarang sudah bisa terbaca. Nah, sip ya. Nah, oke, kita implementasikan iMikroTik data manager untuk MikroTik data manager. Nah, di sini berarti tinggal di copy saja fungsi yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Kemudian ya ini, oh ya, ini yang tipe yang masih merah ini dilakukan impor ya, biar dia dikenali objek-objek yang dari luar ini. Kemudian ini masih error, ini sepertinya karena fungsi ini belum mengembalikan nilai berupa result yang sesuai dengan kontrak dari fungsi ini. Nah, biar errornya hilang, langsung saya kasih gini ya. Jadi seolah-olah dia langsung mengembalikan kondisi tanpa error gitu ya. Oke, gitu saja. Berarti sekarang saya tinggal mendesain query. Oh ya, untuk melakukan query ini saya perlu ini ya, perlu Postgres client ini ya. Postgres client. Nah, berarti saat membuat data manager ini sudah harus ada PG clientnya ini. Ini harus ada PG clientnya ini. Jadi ketika ada perintah untuk create PWP profile, bahan yang dibutuhkan itu koneksi ke Postgres itu udah tersedia, jadi langsung gitu ya. Oke, berarti di dalam struct MikroTik data manager ini saya perlu tambahkan atribut DB gitu aja ya. Nah, untuk tipenya adalah ya, karena ini nanti bisa jadi dieksekusi di thread lain selain thread yang menjalankan main ya. Jadi saya akan bungkus saja PG client ini dengan ARC. Coba ya. Nah, itu ya, ARC. Nah, ini saya tinggal perlu ini aja sih. Tipe PG client itu apa ya, kok saya lupa. Oh ya, ini ya, client ya. Client dari Tokyo Postgres client. Berarti di sini saya tinggal bikin ini ya, memberikan tipe objek seperti ini. Ya, gini sih, harusnya gini aja sih harusnya. Ya, mudah-mudahan gini aja. Nah, biar nanti saat membuat objek MikroTik data manager ini nggak lupa ya, maka di sini saya bikin aja implementasi dari MikroTik data manager. Nah, di sini saya bikin fungsi new. Nah, seingat saya itu begini ya. Mudah-mudahan benar. Jadi maksud saya itu
kalau dibikinkan fungsi new, nah ini saya kasih parameter Tokyo Postgres client. Nah, jadi kepinginan saya itu ketika ini dibuat dengan new, otomatis pembuat objek itu harus mencantumkan DB, jadi dipaksa biar nggak lupa. Kalau langsung pakai main Mikrotik Data Manager kemudian kurung kurawal, biasanya itu ya terkadang ya parameter DB itu lupa nggak dimasukkan, jadi ini akan ya nggak tahu ya error apa enggak ya, tapi coba aja. Saya gak lupa juga ya soalnya kalau di dalam RAS. Oke, ini tadi sudah di uncomment, harusnya dia connect dulu. Ini di unwrap ya, jadi kalau koneksi gagal langsung crash biar ketika dia jalan nggak mengganggu fungsi-fungsi lain. Jadi ketika sistem ini connect ke PostgreSQL gagal ya langsung keluar, agar nanti operator langsung tanggap gitu ya bahwa ada masalah nih di sistem ini. Kemudian di sini tadi karena dia formatnya dibungkus dengan ARC, jadi saya harus harus membungkusnya juga ya. Nah, gini ya. ARC new, kemudian ini datanya adalah PG client. Udah seperti itu aja sih sebenarnya. Kemudian barulah kita bikin Mikrotik Data Manager. Oke, Mikrotik Data Manager mudah-mudahan bisa. Wah, nggak bisa ternyata, belum diekspor biasanya itu. Mikrotik Data Manager, oke, saya taruh sini aja ya, publish Mikrotik Data Manager bintang. Nah, di sini saya tinggal pakai. Nah, gitu. Oh, bisa ya ternyata Mikrotik Data Manager new. Nah, ini mantap ini. Nah, ini berarti harus di-return dong. Returnnya adalah Mikrotik Data Manager. Nah, kemudian berarti ini bisa langsung aja membuat Mikrotik Data Manager. DB-nya adalah DB, atau nulis DB aja harusnya sudah termasuk ini ya, menginjek parameter DB ke dalam atribut DB. Ya, harusnya seperti ini saja. Ya, oke, saya lanjut ya. Ini sudah masuk sini, berarti di sini di implementasi fungsi create saya bisa panggil DB, kemudian berarti saya bisa bisa panggil query. Nah, di sini sepertinya saya ada yang kelupaan. Harusnya ini di fungsi create ini ada parameter self. Oke, ya. Saya mulai dari interface-nya dulu atau thread-nya. Ini self. Kemudian di sini berarti juga self. Nah, mengapa self dibutuhkan ya? Karena ini adalah implementasi dari objek Mikrotik Data Manager. Kalau yang ini new ini tidak butuh self karena ini bukan ya, ini sebenarnya ya gimana ya jelasinnya. Ya, ini fungsi new ini memanggilnya itu bukan saat objek sudah dibuat, tetapi saat belum dibuat. Jadi setelah objek dibuat tidak bisa memanggil new melalui self. Oke ya, seperti itu. Berarti sekarang saya mau ambil DB. Nah, untuk mengambil DB ini harus lewat self, karena self ini ya, karena DB ini adalah atribut dari Mikrotik Data Manager.
DB adalah atribut dari objek Mikrotik Data Manager, dan objek Mikrotik Data Manager ini adalah self. Jadi ngambilnya itu gini, self DB gitu. Nah, ini ada keterangan is never read ya. Harusnya setelah saya baca harusnya setelah saya panggil DB-nya, harusnya dia akan hilang. Oke, untuk query, oke, ini berarti ya kita pakai raw query aja ya. Oh ya, ras itu bisa gini nggak sih? Oh bisa, jadi ya mending saya giniin aja ya, biar mudah bacanya. Kemudian spasinya juga saya pepetin ke kiri agar data yang dikirim itu tidak banyak-banyak. Kalau kebanyakan white space atau spasi ya nanti akan meningkatkan payload yang harus dikirim dan tentunya memperlambat kinerja. Oke, langsung berarti ini adalah insert into oke, di sini saya perlu tabel saya perlu nama tabel ini ya. Saya perlu nama tabel. Oke. Berarti begini saja, biar enak banget. Saya akan pusatkan saja nama tabel itu di dalam modul DB. Di sini saya bikin baru ya, table names. Nah, seperti biasa di sini saya koneksikan ya dari mana ini ya, dari modul DB ini ke modul table name. Nah, di bagian bawah ini saya lakukan ini ya, reuse ya, atau re-export atau apalah istilahnya ya. Nah, gini, kemudian di sini saya tinggal bikin popcorn char. Seingat saya bisa gini, gini enggak sih? Static str. Udah lupa lagi. Str mungkin ya. Saya lupa. Mungkin nama konstantanya dulu ya. Oke, dicoba dulu aja. Saya agak lupa soalnya cara deklarasikan const. Apa ya itu tadi? PPP profile. Ya, saya namanya aja ya dengan PPP profile stable. Ini harusnya bisa gini. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Nah, untuk nama tabelnya ini saya namai dengan customer PPP profiles. Ini nama tabel sementara ya, nanti tentunya saya nggak akan namakan ya, saya namakan PPP profiles tapi tidak ada di skema customer ya, itu nanti ya. Jadi nanti skema itu akan dinamis mengikuti perusahaan mana yang sedang mengambil data ini ya, PPP profiles. Oke, kayaknya seperti itu aja sih. Oke sih, harusnya gitu aja harusnya. Nah, berarti di sini saya perlu saya agak lupa sih, kurung gini bisa nggak ya? Wah, nggak bisa ya.
berarti ya mau nggak mau saya harus pakai format. Nah, dia baru nyala kurungnya. Oke, saya langsung namai saya langsung masukin sini bisa nggak ya? PPP profile table ya. Oke, PPP profile table sepertinya nggak dikenali, berarti saya masukin manual ya, create db PPP profile table. Apakah dikenali? Oh, nggak bisa, berarti harus seperti ini. Kenapa nggak mau? Sebentar, query ini dia minta statement T. Kemudian kenapa nggak mau? Expected unknown found string. Entahlah, apakah mungkin perlu access tr? Oh iya, betul sekali. Coba saya kembalikan ke sini, apakah bisa? Bisa sih harusnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi lebih enak ya bacanya. Jadi insert into PPP profile table. Nah, kemudian ini saya deklarasikan dulu kolom apa yang mau saya input. Di sini ada ID, kemudian ada juga satu lagi, ini apa ya? Name kalau nggak salah ya. Name. Bentar. Name itu nama profile, kemudian values-nya di Postgres itu harus pakai ini ya, $1, kemudian $2. Kalau di database lain itu kan ada yang pakai tanda tanya gitu ya. Di Postgres harus seperti ini, pakai $, kemudian diikuti dengan nomor argumen dan dimulai dari angka 1. Kemudian di sini params. Nah, ini berarti tinggal di input saja. Ini input apa ya? Datanya berarti data dot. Waduh, kok kosongan ini. Oh iya, belum di public ya, jadinya ini nggak bisa diakses dari luar. Coba ya, data ID, kemudian data name. Nah, di sini masih ada yang kuning-kuning karena di sini ternyata query adalah future, jadi harus di await. Await pun ini juga perlu dilakukan cek ya, apakah ini error atau enggak. Langsung aja saya tekan, saya kasih tanda tanya ya. Kalau error dia langsung keluar mengirimkan error dalam bentuk implementasi dari error. Di bawahnya oke, gini aja sih harusnya. Oke gitu. Nah, kemudian saya akan coba ini ya, coba langsung aja ya. Di sini profile sudah di get, kemudian ini saya print. Nah, saya akan coba save ya, Mikrotik Data Manager, create profile. Datanya, oke, saya ambil profile pertama aja ya. Profile pertama, oh ya, ini profile pertama saya ingat harus diginiin. Nah, dipinjem. Wait. Oke, kemudian unwrap. Ya, harusnya ini akan gagal, harusnya akan gagal karena saya belum bikin skema dan bikin tabelnya. Harusnya gagal, harusnya. Kalau ini berhasil, ya kalau ini berhasil berarti itu kegagalan saya gitu. Jadi gagalnya ini menjadikan berhasil ini. Berhasil memvalidasi bahwa ini program ya harusnya gagal gitu ya, entah apa namanya. Oke, langsung aja cargo run. Apa nih ya? Oh,
Oke, benar ya, gagal ya. Dan di sini apa nih? Oh ya, ini ada saran rupanya ya. Sarannya adalah kalau konstanta ditulis dengan huruf kapital. Oke, kita pakai transform dari VS Code, transform to uppercase. Oh iya, nggak bisa ya. Kalau saya transform, dia hanya berubah yang ini aja. Semua yang menggunakan konstanta ini tidak ikut berubah. Jadi terpaksa saya pakai F2 dan lakukan secara manual. PPP profiles label. Oke, saya enter. Nah, kalau saya pakai F2 ini langsung otomatis berubah yang ada di mana tadi, data manager. Nah, ini ya otomatis berubah mengikuti, jadi menghindari error. Oke, nah itu untuk warning. Kemudian untuk error tentu saja itu karena ini ya, relasi tidak ada, betul ya. Nah oke, jadi begini biar enak, biar lebih enak gitu ya. Sebentar, saya kayaknya lupa satu hal. Nah ini dia, di sini harusnya saya clone. Nah begini, harusnya di clone harusnya ya. Jadi ya, ARC ini setiap kali mau dipassing ke objek lain sebaiknya harus di clone, karena kalau nggak di clone, jika nanti ada lagi yang menggunakan DB, dia nggak akan bisa karena pemiliknya sudah berpindah ya. Kalau di clone, pemiliknya tetap ada di main, ARC ini digandakan, kemudian yang hasil kopiannya itu dimiliki oleh Mikrotik Data Manager gitu ya. Nah, memang kalau di RAS itu ya harus ini ya, harus lebih lebih aware ya terhadap hak milik ya. Karena kalau ya jangan sampai rebutan hak milik terhadap variabel ya, memang agak aneh, mirip dengan dunia nyata ya di sini. Oke, berarti oh ya, pertama saya harus ini ya, bikin skema dulu ya, skema customer. Oke, di sini create skema customer skema, if not exist. Oke, alangkah baiknya mungkin saya taruh di connect PG ya. Jadi begitu connect connect PG mungkin iya sih, nggak apa-apa. Jadi begitu connect dia langsung ini ya, langsung bikin skema. Oke, di sini berarti saya asing fn aja, nggak usah saya public. Saya nggak mau dipanggil dari luar sih sebenarnya, tapi ya tadi sudah terlanjur ya. Nah ini saya hapus aja komennya. Nah saya taruh sini, create customer schema. Oke, gini. Kemudian DB-nya ini harusnya bisa pinjem. DB ini pinjem aja, Tokyo Postgres client. Bisa nggak sih pinjem gitu? Coba aja. Oke. Oh ya, ini jangan lupa ini result keluarannya. Ya biar enak ya, pakai ini aja lah ya. Nah enak kan, nggak perlu ngecek ini error apa. Oke, kemudian ini sudah create customer skemanya sudah, berarti sekarang tinggal mengquery create skema. Waduh, kebalik dong, skema if not exist customer.
Sudah sih gitu aja sebenarnya. Nah ini gini ya. Oke, berarti ini tinggal await tanda tanya. Kalau nggak ada error kirim oke. Sudah, setelah itu ini daripada testingnya pakai hello world gini ya, mending ya langsung saya panggil aja create customer skemanya. DB nya karena ini pinjem kasih n seperti itu. Sorry, bukan DB tapi ini klien ya. Oke, kemudian await tanda tanya. Sudah selesai, saya coba run. Oke, ini ada error, tapi errornya itu tetap ya di relasi tidak ada. Artinya kode saya yang tentang create customer schema ini tidak error. Artinya seperti itu. Nah, biar lebih meyakinkan saya akan cek di database. Oke, ini saya refresh ya. Nah, mantap ya, ini sudah terdeteksi ada skema customer. Nah, ini harusnya kalau sudah ada skema customer, ini kalau saya run ini nggak error harusnya nggak error karena di sini saya tambahkan if not exist pada query. Nah, ini harusnya nggak error. Bener ya, ini ada error tapi bukan terkait dengan skema customer access ya, tapi ini terkait dengan relasi customer web profile tidak ada. Artinya ini enggak error. Sudah benar, ini sudah benar. Oke, itu sudah benar. Berarti sekarang saya tinggal fokus ke sini, create web profile. Nah, di sini saya akan bikin fungsi private baru. Ya, bukan private sih ya, maksudnya fungsi yang tidak mengimplementasikan iMikrotik Data Manager gitu ya. Oke, di sini saya akan bikin fungsi untuk melakukan create PPP profile table. Nah, gini ya. Kembaliannya adalah result, unit, kemudian box, din, std, error. Oke, nah di sini gampang saja, tinggal mengquery ini. Sebelum ke sana, ini berarti saya pakai self karena fungsi ini akan dipanggil dari dalam objek. Oke, saya coba bandingkan ya kalau ada self sama enggak ya. Itu kalau tidak ada self, nah di sini saya panggil create ini nggak bisa, ini create PPP profile. Oh bisa sih, kok bisa ya tapi. Ya meskipun bisa kan dia nggak bisa akses atribut DB sih. Nah biar dia bisa akses atribut DB kasih self, maka dia bisa ngambil DB. Nah gini, kemudian di query. Di sini bisa langsung self create PPP profile table gitu sih. Oke, saya akan fokus dulu di sini. Yang ini nanti dulu aja. Berarti gini, self db query statementnya adalah, oke, saya perlu format. Kalau format tadi harus akses tr ya. Nah gini, kemudian ini saya taruh bawah aja biar enak. Nah di sini tinggal saya bikin create table if not exist. Ini nama tabelnya adalah PPP profile table. Kemudian ini kolom pertama ini adalah ID ini ya. Kolom pertama adalah ID. Oh ya, ID-nya kemarin kalau nggak salah 32 bit ya. 32 bit dari 0 sampai
F berapa tuh ya, F16 kali apa F8 kali ya. Nah kurang lebih 32 bit kemarin. ID itu di mikrotik mungkin dia terdeteksinya sebagai unsigned integer. Nah, sedangkan di Postgres semua bilangan itu signed integer, artinya itu dari negatif sampai positif. Jadi kalau 32 bitnya mikrotik ini saya masukin Postgres dengan format 32 bit juga, ini nggak akan cukup. Ya karena beda ya, unsigned dengan signed. Angka maksimumnya beda, angka minimumnya beda. Biar aman ini saya masukkan aja big in. Big in itu 64 bit seingatku. Seingatku sih 64 bit sih. 64 apa 128 agak lupa juga. Coba ya. Big in PostgreSQL. Saya agak lupa ini harusnya sih 64 ya. Kalau 128 ini UUID. Coba ya. Big in adalah 8 byte ya, kali 8 64. Kalau 128 itu yang ini loh, UUID. Nah itu saya ingatku itu 128. Oke, itu aja sih. Berarti big in dah cukup. Kemudian ini not null. Nah dia akan saya jadikan primary key. Kemudian di bawahnya ada name, ini pakai teks saja lah ya, biar enak. Jadi kalau teks itu sudah nggak mikir dia panjangnya berapa, bebas gitu ya. Apa nih ya, SSTR. Oke, paramnya saya kosongin, kemudian ini tinggal await, tanda tanya, jadi tinggal kasih oke. Udah sesimpel itu. Oke, ini dilakukan formatting, tapi it's okay, yang penting string ini nggak berubah. Nah oke, create table sudah siap. Nah di sini saya akan bikin logic kapan dia harus create table. Nah saya tuh biasanya gini ya, sederhana aja ya. Saya tinggal bikin gini aja sih, let mode error resolvable. Oke gini, kemudian saya while. Oke, apa nih? Oh, nggak penting sih. Sorry, nggak penting. Oke, gini. Nah, ini langsung saya false-kan ya. Nah, jadi saya biasanya seperti ini. Jadi error resolvable true, kemudian while. Jadi selama error resolvable ini true, dia akan ngulangi script di dalam ini. Tapi di sini langsung saya false-kan ya. Harapan saya ini sekali jalan, tapi nanti begitu dia mendeteksi kalau error ini ternyata adalah tabel tidak ditemukan, error resolvable di set true lagi ya. Jadi dia akan ngulang lagi, dan sebelum di set true dia harus dilakukan create table. Oke, nanti di sini saya tinggal result, bukan result ya, create result mungkin. Create result di sini saya tidak lakukan tanda tanya. Kalau tanda tanya dia akan langsung keluar. Jadi create result ini masih result. Nah di sini berarti saya cek ya, if err if let saya agak lupa ya gimana if let itu. Nah gini kayaknya, if let err create result. Oke.
Oke, ini saya perlu pastikan ya. Oke, ini saya harus pastikan bahwa error dari create result ini adalah error table not found. Nah, itu yang saya belum mengerti. Tapi ya gak apa-apa, saya coba dulu. Oke, mungkin kode mungkin ya. Wait, kode. Oh, gini aja lah. Nah, gitu kali ya. Nah, ini dia. Bagus. Oke, saya dapat kode 42P01. Seingatku itu adalah kode untuk tabel not found. Nah, itu bisa saya gunakan itu ya. Oke, di sini saya mungkin akan bikin ya mungkin saya bikin baru aja lah ya. Tapi sebentar, saya akan coba dulu ya. Saya akan coba apakah e.code ini sudah ada ininya. e.code sudah ada yang mentranslate SQL state. Oke. Oh, kan ada. Oh, ternyata ada. Sudah ada yang mentranslate ini ya ternyata. 42P01 apa. Nah, saya perlu ini sih not found. Ini ada not data found, fwd table not found. Mungkin ya, coba ya saya cek. Oh, bukan. Saya perlu yang 42P01 undefined table. Oke. Karena sudah ada yang mentranslate, saya tidak perlu bikin konstanta undefined table. Nah, seperti ini bagus sekali. Jadi oke, coba ya. Saya akan bandingkan ya, coba e.code apakah sama dengan, wah, kenapa ini nggak bisa ya? Apakah saya harus string? Kenapa nggak bisa dibandingin? Oke, mungkin SQL state tidak mengimplementasikan itu. Oke, sepertinya saya bisa bandingin code-nya ya. Jadi code.code, oh bukan. E.code ini e.code adalah option state. Sebentar, errornya apa sih? Coba saya baca dengan teliti lagi. Oh ya. Yang sebelah kiri adalah option, sebelah kanan adalah SQL state. Oke, ngatasinya gampang aja, tinggal saya ganti dengan sum. Saya bungkus saja dengan sum. Oke, coba. Oke, bisa dong. Unnecessary. Oh, di RAS emang nggak butuh ini ya. Oh iya, nggak butuh kurung untuk mendeklarasikan if. Berarti ini while juga nggak butuh kurung, harusnya udah di warning tuh. Oke. Ya, ngatasinya dengan ngasih sum ya. Sum itu kalau optionnya itu oke-nya dari option. Kalau nggak oke-nya itu adalah non. Nah, gini aja sih harusnya. Ini saya pindahkan ke atas, harusnya ini e.code ini tampil harusnya. Kalau ini benar. Nah, benar ya, ini tampil. Berarti di sini saya sudah mengidentifikasi error. Apakah error itu termasuk undefined table? Nah, ini kalau sudah gini tinggal gini aja sih. Langsung saya panggil aja self create bpp profile table await tanda tanya. Kemudian error resolvable ini saya ganti true. Nah, kemudian saya lakukan continue gitu aja ya. Jadi dia setelah ini langsung loop ulang. Nah, tapi hati-hati ya, ini karena tadi errornya ini di handle manual.
persamaan ini tentu saja kalau misalkan bukan masuk kondisi ini, dia akan langsung ke bawah dan masuk ke OK. Nah, ini harus dihandle, jangan lupa. Berarti kalau errornya bukan undefined table, ini saya harus kembalikan ya, return error. Sorry. Oh, langsung mungkin ya. Return karena sudah error. Bukan ya. Waduh, apa ini ya? Kenapa nya? Oh, gini. Nah, harus saya box lagi. Oke lah ya, gini ya. Harusnya sekarang udah auto create sih. Tuh kan. Udah nggak ada error. Harusnya auto create. Oke, saya coba cek customer table. Tuh, udah ada PPP profile dan harusnya sih ada datanya. Kalau nggak ada datanya berarti salah. Mantap ya. Sudah langsung ada datanya. Kalau di run lagi error. Errornya bukan karena dia nge-create ulang table, tapi karena ID 0 ini sudah masuk. Coba saya hapus ID 0 nya, harusnya dia nggak error. Nah, nggak error kan. Dan ini cepet banget loh, sumpah. Ya cepet banget. Oke, saya coba run. Nah, oke ya. Oke sih, gitu aja. Habis itu apa ya? Kayaknya nggak ada. Nanti untuk masalah tabel ini gimana enaknya ya? Enaknya gimana ini ya? Atau gini aja ya, kalau misalkan itu adalah konflik, saya delete aja lah ya. Oke, gitu aja enak mungkin ya, biar nggak error. Jadi bukan delete, update aja, sekalian update. Oke, jadi create kalau misalkan error. Nah, ini berarti saya tambahkan else if a.code sama dengan sum SQL state konflik. Waduh, apa itu ya? Iya, apa itu? E23505. Oke, saya cari 23505. Apa itu? Oke, sumpah nggak ada terjemahannya. 23505. Ini unique violation. Oke. Jadi kalau errornya adalah unique violation, gini. Oke, berarti di sini saya update aja lah ya. Jadi di sini saya update self db query. Nah, ini format. Oke, saya taruh sini aja biar enak bacanya. Update. Oke, update tab. Update pakai table nggak ya? Suka saya lupa ya. Jarang pakai update soalnya. Oke, update ada tabelnya nggak ya? Oke, nggak ada ya. Langsung update, nama tabelnya apa? Oke, update ini. Nah, kemudian tinggal set ya. Set ID-nya udah pasti tetap, name-nya yang berubah ya. Set name 1. Ini berarti di bawah adalah where ID sama dengan 2. Set name-nya menjadi 1, kemudian where ID sama dengan 2 ya. Where ini penting ya, kalau nggak ada where keubah semua dalam satu tabel nanti.
Oke, ini yang pertama ini name ya. Jadi dari data.name. Jadi ini dari kemudian data.id. Await. Nah, ini kasih tanda tanya. Oke, gitu aja. Oh ya, ini harus ada ASTR. Oke, it's okay, good. Dan nggak error sih harusnya. Nah, nggak ya error tapi sudah dihandle maksudnya. It's okay, good. Nah, oke. Untuk membuktikan ini saya akan ganti nama acak. Harusnya kalau saya fetch lagi, oh sorry, save-nya bukan itu, save-nya ini. Harusnya kalau saya fetch atau saya jalankan lagi, dia akan coba create-kan dan terjadi konflik karena ID-nya sama. Kemudian dia harusnya akan mengupdate nama ini ya. Oke, langsung saya coba run. Saya coba refresh. Mantap ya, sudah jadi default sesuai dengan data yang ada di dalam MikroTik. Nah, karena ini sudah berhasil, saya akan coba. Ini tadi kan hanya satu buah. Nah, saya akan coba ya untuk for ya. Oke, for nggak ada ini ya, snippet kah atau apa gitu. Nggak ada. Nah, ini saya butuh yang for in bener. Tumben pinter tapi it's okay. Aduh, ini nggak pinter sih tadi. Profiles. Nah, semua profile saya saya satu-satu, saya coba cek satu-satu. Kemudian setiap pengecekan akan memberikan variabel profile. Oke gitu, habis itu tinggal gini aja sih. Kemudian ini diganti dengan profile. Udah. Mungkin ini gini ya. Nah, profilnya harusnya nggak usah. Nah, gini sih. Udah sih, gini aja sih. Harusnya nanti ke input semua. Oke, sudah. Nah kan masuk kan. Oke. Karena ini sudah oke, saya rasa ya berarti sesi kali ini bisa diakhiri. Sebelum diakhiri tentu saja saya akan commit ya. Save apa tadi ya? Save. Oh ya, MikroTik ppp profiles to PostgreSQL. Oke, thank you semuanya yang menonton. Kalau ada, terima kasih.